Bismillahirrahmanirrahim. Baik semuanya, ini adalah intisari surah Al-Kautsar. Ya, saya akan bacakan 1 sampai 4. Untuk tugas kalian 1 sampai 3 saja, nomor 4-nya tidak perlu. Ya, dihafalin kemudian disetorkan ke saya kembali. Yang pertama, surah Al-Kautsar diturunkan sebagai pembelaan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat dihina karena anak laki-lakinya meninggal. Kedua, keutamaan surah Al-Kautsar adalah sebagai kabar gembira bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya nikmat yang banyak dan telaga Al-Kautsar di surga. 3. Surah Al-Kautsar dibaca untuk mengingatkan kita bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat banyak dan tidak terhitung. Oleh karenanya kita harus senantiasa mendirikan salat dan berkurban karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tadi 1, 2, dan 3. Ya, dihafalin kemudian disetorkan ke saya kembali. Oke, saya akan bacakan arti surah Al-Kautsar nomor 4, intisari nomor 4. Arti surah Al-Kautsar adalah 1. Yang pertama, nikmat yang banyak. 2. Telaga di surga khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu telaga Al-Kautsar, ya, telaga Al-Kautsar namanya. Kemudian yang ketiga adalah anak keturunan yang banyak yang kita kenal sebagai habaib, para syaraif, ya, yang sekarang para ulama itu adalah anak keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenabian dan kitab, kemudian yang keempat kenabian dan kitab, 5 Al-Qur'an, dan 6 Islam. Untuk kisahnya saya akan ceritakan sedikit bagaimana pengalaman tentang bagaimana turunnya, kenapa bisa turunnya surah Al-Kautsar ini, ya. Suatu ketika Yaum Al-As bin Wail melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang keluar dari masjid. Al-As bin Wail melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sedang keluar dari masjid, sedangkan ia baru masuk ke masjid, ya. Mereka berdua berpapasan dan berbincang-bincang di pintu Bani Saham. Maksudnya mereka berdua berbincang-bincang itu seperti misalnya kalau kita masuk masjid itu pasti ada gerbangnya. Nah, maka Rasul SAW dengan Al-As bin Wail ini sedang berbincang-bincang di bagian pintu gerbang itu, Bani Saham. Saat itu di dalam masjid ada beberapa pasukan Quraisy sedang duduk. Ketika Al-As masuk ke dalam masjid, mereka bertanya. Nah, orang-orang Quraisy ini bertanya kepada Al-As bin Wail, "Siapa orang yang berbicara denganmu tadi, wahai Al-As bin Wail?" Dia menjawab, Itulah Al-Abtar. Nah, mereka menamai Rasulullah SAW itu Al-Abtar. Yang kita ketahui bahwasannya Al-Abtar itu tadi apa? Yang terputus. Nah, kenapa mereka namai Al-Abtar? Yang dimaksud Al-Abtar adalah Rasulullah SAW yang telah ditinggal mati oleh Abdullah radhiyallahu anhu, anak Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidah Khadijah. Nah, Abdullah ini adalah anak kedua dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidah Khadijah. Anak pertamanya siapa? Qasim. Ya, anak kedua Abdullah. Qasim sudah meninggal ketika umur 2 tahun. Nah, kemudian mereka menamai orang yang tidak punya anak laki-laki sebagai Al-Abtar. Ya, pada ketika Abdullah meninggal, mereka orang-orang Quraisy menamai orang yang tidak punya laki-laki itu sebagai Al-Abtar, menamai atau mengecap Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sebagai Al-Abtar. Ya, lantas Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ini sebagai pembelaan Allah Subhanahu wa taala untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi surah ini turun untuk pembelaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah yang membela bahwa mereka itulah yang layak dijuluki Al-Abtar, yang terputus dari segala kebaikan dan terputus dari keturunan anak yang soleh. Nah, maka Allah turunkan surah ini untuk sebagai pembelaan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai yang terputus, padahal mereka lah yang lebih layak dijuluki sebagai yang terputus dari kebaikan dan keturunan anak yang soleh. Nah, itulah orang-orang yang membenci Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, mungkin itu saja intisari dan kisahnya. Untuk tugasnya silakan dipenuhi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.